Ya, pemirsa, sejak ditutup 27 Oktober 2017, Alexis menjadi perbincangan di masyarakat luas dan juga di sosial media, dan kemudian sampai juga akhirnya terlihat bahwa ada pekerjanya, ada para pekerja di sini, kemudian nasibnya seperti apa. Itu yang akan kita bahas di segmen AB Petang kali ini. Dan saya sudah bersama dengan Pak Musni Umar, sosiolog. Selamat malam, Pak Musni. Dan ada juga Bang Angga Wira, Bendahara Gerakan OKOC. Selamat malam juga, Bang Angga. Ini bicara mengenai OKOC untuk pekerja Alexis, memangnya sudah, tadi juga Wakil Gubernur Bang Sadi mengatakan siap untuk menyalurkan begitu. Kalaupun mereka ada yang less skill, itu juga katakan diberi pelatihan. Sejauh ini bagaimana persiapannya? Konsepnya seperti apa sih program yang disiapkan? Ya, tentunya kalau kita ketahui memang OKOC ini kan sebenarnya sebuah gerakan ya. Gerakan yang sudah berjalan dari masa kampanye kemarin pasangan Anies Sandi. Nah, tentunya gerakan yang sudah dibangun oleh komunitas masyarakat ini dukungannya dari HIPMI, Kadin, dan berbagai aktivitas entrepreneur. Ini kita berikan tujuan untuk bagaimana meningkatkan skill daripada generasi muda dan tentunya masyarakat luas untuk bisa meningkatkan pengetahuannya dan itu membuka lapangan pekerjaan. Nah, dalam konteks mengenai tadi kita harus memberikan solusi mengenai pekerja Alexis yang dirumahkan. Nah, tentunya ada beberapa langkah-langkah yang kemarin juga Pak Sandi bersama tim juga udah berkomunikasi dengan kita. Tentunya langkah awal ya, karena ini sifatnya memang pemerintah daerah tadi, dinas dan lain sebagainya sedang menginventarisir dan setelah itu tentunya kami akan coba buatkan matriksnya lah, kesesuaian skill daripada masing-masing pekerja yang tadi ya tidak mendapatkan kesempatan lagi di Alexis. Oke, kalau bicara mengenai ini kan Alexis memang hotel dan mungkin bisa bicara di dunia hospitality begitu ya. Nah, di OKOC sendiri apakah memang sudah ada bagian-bagiannya terkait dengan menampung para tenaga kerja di bidang hospitality? Ya, tentunya kita ketahui Jakarta salah satu servisnya kan memang kota berbasiskan jasa ya. Dalam konteks entertainment, hotel dan lain sebagainya. Memang kita kemarin ketika memang gerakan OKOC di launching, salah satunya juga memang sudah ada kita training yang kita kerjasamakan dengan perguruan tinggi misalnya yang memang secara khusus menangani produk-produk berbasis pariwisata. Karena kita juga menganggap kelemahan daripada DKI Jakarta ya, sekali lagi belum benar-benar mengarah kepada servis pariwisata. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kasus ini kita juga menginginkan bukan tanda kutip servis yang plus-plus ya yang diberikan, tapi memang servis yang memang benar-benar mengedepankan hospitality tadi. Oke, baik. Pak Muslim, menanggapi mengenai fenomena Alexis ini masyarakat mungkin ada yang ditutup dan tidak ditutup, ini menjadi pro dan kontra juga mungkin ya, tapi kan kemudian ketika sudah ditutup ada dampak lain, salah satunya tadi dengan para pekerja yang sudah terlanjur bekerja, mereka menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Solusinya nih jangan sampai kemudian menutup masalah tapi malah menimbulkan masalah yang baru. Ya, jadi pertama saya memberi apresiasi bahwa ketika pemerintah DKI dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur menutup Alexis itu ada solusi. Beda sekali ketika Kalijodo itu dikerahkan tentara di situ, polisi, satpol pp untuk melakukan penggusuran itu. Setelah itu kan nggak ada solusinya, dan itu kemudian keleleran orang kemana-mana. Jadi ini pertama dia dihentikan usaha ini secara genuine, secara bagus ya. Nah, karena memang sudah habis waktunya, sudah tidak diperpanjang karena ada masalah. Itu cara yang menurut saya yang memang kita harus beri apresiasi. Yang kedua bukan hanya itu, tetapi ada solusi. Solusi yang ditawarkan tadi sudah sampaikan. Tapi saya ingin menyampaikan, kan ketika orang itu berada di suatu lingkungan, katakanlah di Alexis mereka bekerja, kan lingkungannya sangat berbeda. Jadi mentalnya itu tentu harus dirubah dulu ya. Jadi kalau Pak Wagub ini mengatakan mereka diminta untuk ikut pengajian di syarikat Islam, itu artinya apa? Ingin merubah mental mereka, mentalitas mereka, mindset mereka, perilaku mereka. Karena itu tidak bisa langsung diberikan sama Bapak ini untuk masuk di situ. Jadi mereka harus dicuci otaknya itu, mentalitasnya, perilakunya. Supaya yang lalu itu sudah dilupakan, mereka kemudian diberi motivasi. Maka saya menyebutkan ada ini masuk di camp
kayak motivasi gitu ya. Kemudian diberi motivasi, diberi harapan, pada saat yang sama kemudian diberi keterampilan sesuai dengan maunya mereka. Ada yang mungkin jadi pekerja, ada mau jadi businessman aja. Nah itu ada yang akan membina mereka ini. Jadi jadi perlu pembinaan mental terlebih dahulu, tidak kemudian serta-merta tadi melihat daftar inventaris gitu, kemudian ini yang kurang skill butuh ke sini, ya, ini tidak bisa begitu. Kalau itu akan gagal, ya? Selama ini kenapa pembinaan itu tidak pernah berhasil? Kecuali ada 1-2 orang itu karena kemauan sendiri saja. Karena pemerintah kita itu gini, dia ada anggaran, budget, kemudian dia melaksanakan, tidak melihat bagaimana hasilnya, outputnya. Itu harus ada pembinaan, selain itu juga pelatihan. Kalau masalah marketnya kemudian ya pemerintah kan punya budget. Jadi budgetnya itu harus dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan pengusaha-pengusaha kecil itu. Jadi saya menyebutkan itu kalau pemerintah DKI dengan budgetnya itu ada captive market. Jadi mereka punya pasar yang tetap, mereka punya uang, dan sebenarnya inilah yang salah selama ini, yang harus digerakkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemudian daya beli masyarakat. Oke, baik, kita sebentar Bapak-bapak, kita akan lanjutkan kembali perbincangannya usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Ya, kembali kita lanjutkan perbincangan OKOC untuk ex pekerja Alexis. Tadi juga dikatakan oleh Mas Musni harus ada perubahan, pembinaan mental begitu ya, karena mungkin mereka pendapatan ketika di Alexis besar gitu. Kemudian ketika misalnya sudah ditutup pekerjaan, tidak dapat pekerjaan, kemudian mendapat pekerjaan baru, tapi hasilnya tidak seperti yang sebelumnya, ini kan menjadi beban juga. Ada gaya hidup, ada mungkin standar yang sudah biasa dilalui, harus menurunkan tidak mudah juga begitu loh. Ya benar, makanya memang dari awal program OKOC ini kan basisnya gerakan ya. Artinya untuk mendidik seorang entrepreneur itu kan bukan birokrat yang melakukan, tapi artinya ada proses link and match, dan tentunya yang mengajarkan entrepreneur itu memang dari kami kawan-kawan yang selama ini sudah bergelut atau beraktivitas di dunia usaha. Dan tentunya soal entrepreneur ini bukan juga soal skills, tapi soal mentalitas kan. Ada perubahan, ada transformasi mentalitas yang akan dilakukan. Belum tentu yang kita training 10-10-nya berhasil. Dari data statistik yang ada, biasanya dari 10 yang di training hanya sekitar 10-20% saja yang berhasil. Itu fakta. Dan tentunya ini sebenarnya challenge juga untuk pemerintah DKI ke depan. Tapi tentunya tantangan ini tadi ya kita jawab dengan bagaimana membuka ruang komunikasi kan. Kita harus pemerintah ini harus menghadirkan sebuah solusi, bukan main gusur, main tertibkan tapi tidak memberikan suatu solusi. Nah, keinginan dari kita juga kita lihat memang ya potensi tadi Pak Wagub sampaikan, potensi hospitality atau bisnis pariwisata di kota Jakarta ini cukup besar sekali, apalagi dengan size jumlah penduduk yang tentunya juga terus tumbuh dan lain sebagainya. Ya untuk menampung misalnya 1.000 orang pekerja misalnya, untuk kita salurkan ke misalnya dengan tumbuhnya investasi baru, saya rasa juga tidak akan terlalu sulit ya, misalnya gitu. Hanya tinggal bagaimana merubah mungkin yang selama ini merubah mindset dan servicesnya mungkin yang cenderung seperti apa gitu kan. Tapi ini harus kita kasih standar-standar yang mungkin berlaku secara umum, dan tentunya kita ingin Jakarta kan ke depan menjadi good city lah. Kita juga ingin masa depan Jakarta, masa depan anak cucu kita ke depan juga ingin baik juga kan. Kita nggak mau hal-hal yang memang selain ini sudah keliru kita biarkan begitu saja. Saya rasa ini sebagai sebuah sinyal lah Mbak Lulu untuk semua pemain pengusaha di bidang hiburan atau pariwisata menetapkan standar-standar yang memang ada rambu-rambunya. Ya, rambu-rambu dan standar-standar yang memang yang umum gitu loh. Jangan bergeser. Selain itu yang pasti juga kita butuh suatu kepastian hukum, dan yang lainnya tentu juga penegakan hukum juga bersama aparat ini harus ya kalau bicara soal ini kan sudah menjadi rahasia umum lah sebenarnya kan. Hanya tinggal Anies Sandi membuktikan berani untuk melakukan sebuah tindakan yang tegas, dan saya pikir juga pihak dari Alexis tadi sudah memberikan konfirmasi dan menghargai langkah-langkah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta. Oke. Nah, tapi untuk program OKOC ini kan hanya untuk yang ber-KTP DKI Jakarta. Nah, dari 1.000 ini kan pasti ada yang non-KTP DKI Jakarta. Nah, solusinya apa? Apakah juga
tetap bisa ya, artinya memang kan kalau kita bicara prioritas kan tentunya kepada penduduk DKI ya. Karena kalau misalnya basis APBD dan lain sebagainya, tentunya sasaran utamanya ya tentunya penduduk DKI Jakarta. Dan kalau kita lihat yang 100-an itu kan bukan warga negara Indonesia kan. Warga negara asing. Negara asing. Nah, saya pikir juga perlu dicek juga apakah memang dia izinnya pekerja ataukah sekedar turis. Nah, saya pikir ini bagian lah untuk menegakkan good corporate governance. Dan sekali lagi juga saya mengapresiasi ya Kepala Perizinan Pak Edi Junaidi yang memang selama ya kita lihat sepak terjangnya mulai dari perizinan soal reklamasi sekarang Alexis ini juga cukup tegas ya, saya pikir untuk bisa menerjemahkan message-message yang disampaikan oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Oke, nah mungkin tadi menyinggung agak sedikit menyimak, tapi artinya menyinggung masalah tenaga kerja asing ini kan mungkin bukan hanya di Alexis, ada banyak gitu tenaga kerja asing yang menyalahi penggunaan atau izin visanya gitu. Nah, ini bagaimana nih Pak pengawasan? Sebelum saya menjawab, saya ingin menyampaikan bahwa saya lama bekerja di swasta. Saya 7 tahun bekerja di swasta dan kemudian saya mengalami satu masalah seperti yang dialami karyawan Alexis ini diberhentikan dengan belum jelas begitu ya, statusnya saat ini memang belum jelas. Dan kemudian ini ada dampak fisiologis yang diterima. Itu kita nggak bisa tidur, pokoknya nggak tenang lah namanya orang nggak ada pekerjaan ya. Kemudian juga memberi pukulan pada ekonomi kan, nggak punya uang, nggak ada penghasilan tetap untuk keluarga, kemudian juga pukulan lingkungan, menjadi penganggur itu bukan pekerjaan yang enak. Gitu. Tapi ada label, betul. Itu. Apalagi ada kata-kata ini tanda kutip itu Alexis itu, tetapi orang harus bangkit ya. Jadi saya minta teman-teman dari Alexis atau dimanapun untuk bangkit. Melihat kenyataan ini dan mereka harus menumbuhkan semangat baru gitu ya, mau merubah dan mau bangkit ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang asing tadi kita tahu bahwa akibat bebas visa ini banyak sekali orang asing di sini datang, dia bilang mau wisata, bawa wisatawan, menjadi pelancong lah gitu. Tapi prakteknya itu menjadi bekerja. Saya menyaksikan setahun yang lalu waktu saya pulang di kampung halaman saya di Kendari itu di pesawat Garuda itu penuh orang Cina semua. Tidak bisa berbahasa Inggris, tidak bisa berbahasa Indonesia. Ternyata mereka dari RC mau bekerja di Sulawesi Tenggara, ada yang bekerja di Sulawesi Tengah, terjun di situ. Nah ini katanya setiap hari itu penuh pesawat, mereka datang pulang lagi. Nah saya pikir ini rugi luar biasa. Jadi ini supaya menjadi catatan kita, pemerintah kita untuk hati-hati. Baik, Pak Musi terima kasih, Bang Angga juga terima kasih. Dan